Itu yang pernah kita diskusikan berapa tahun lalu? Betul. Berapa tahun lalu kita ngomong? Itu sejak awal-awal kita bicara tentang Indonesia dihilangkan atau enggak kayak gitu. Sekarang 2022 ya? Ya. Oh, sekitar 10 tahun lalu ya kita ngomong itu ya? Iya. Dalam satu forum ya? Dalam satu forum itu kita ada, karena memang nggak ada garansi kan. Iya. Kan nggak ada garansi bahwa negara Republik Indonesia akan bertahan sampai Iya. kiamat, kan nggak ada. Iya. Jadi itu tanggung jawab bersama. Rakyatnya juga harus dicerdaskan, pemimpinnya juga paham bahwa dia punya tanggung jawab yang luar biasa kepada. Saya ingat kita beragini, orang terkejut dengan omongan Prof. Nazar itu di situ. Ketika dia bilang kalau Majapahit aja bisa hilang, Indonesia juga apalah Itu katanya. kan Nusantara, Iya. Nusantara pertama, Iya. Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam diskusi seperti biasa, IC Drilsu bersama sohib saya, sahabat para pemirsa IC Drilsu juga, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husni Maria. PhD. Bang Nursi, kalau minggu yang lalu sebelumnya kita bicara tentang politik ekonomi dalam konteks global ya, regional tapi urusannya dengan US Asian Summit dalam konteks ini. Nah, kita sekarang pulang kampung dulu nih Bang. Ya, bagaimana kondisi kepolitikan bangsa kita hari ini? Anak-anak kita ya pada berdemonstrasi. Nah, ini juga sudah secara berturut-turut sebetulnya ya, mereka banyak sekali tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan. Kadang-kadang saya sebagai dosen itu selalu sedih kalau melihat anak-anak kita sudah mulai turun ke jalan. Makanya kadang-kadang kalau ada elit politik, ya politisi, elit, kemudian mana nih mahasiswa? Loh, itu kan sebetulnya bukan tanggung jawab mahasiswa, tapi dalam tradisi kepolitikan di Indonesia memang anak muda kita itu memegang yang namanya peran yang luar biasa. Dari mulai gerakan, sebetulnya kalau kita lihat dulu ada gerakan dari pedagang Islam, Syarikat Dagang Islam, kemudian Syarikat Islam, kemudian ada Budi Utomo. Kenapa saya selalu menyebut Syarikat Dagang Islam dulu, baru Budi Utomo? Karena kalau Budi Utomo ini ada sedikit apa restu gitu loh dari penjajah Belanda. Sekaligus kayak gitu. ada rasa tidak nyamannya elit Jawa. Elit Jawa dalam konteks itu. Iya. Dan kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Kongres Pemuda. Di sini letaknya pemuda lagi gitu ya. Ada Kongres Perempuan, jangan salah, 22 Desember 28. Kemudian even di dalam kemerdekaan dulu juga anak muda yang berperan kayak gitu ya. Bagaimana kasus mereka mengambil Soekarno ke Rengas Dengklok dan kemudian memaksa Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Dan jangan salah, itu terjadi di rumah, di Jalan Proklamasi 56 ya, di Jalan itu di rumah, itu di rumahnya orang Arab itu sebetulnya Martak kayak gitu ya. Jadi ini juga penting untuk kita lihat kembali. Nah, tapi akhir-akhir ini kepolitikan kita sebetulnya senternya, pusatnya itu kan di partai politik nih. Kalau kita bicara tentang politik, itu partai politik. Sebetulnya fungsi partai politik itu luar biasa secara dalam ilmu politik ya. Rekrutmen jabatan. Jadi penting sekali bahwa partai politik itu merekrut para calon-calon pemimpin, calon-calon pejabat politik, baik anggota dewan maupun presiden, itu the right person on the right place kayak gitu kan. Jadi bukan sembarangan seperti mencari pekerjaan dibuka kayak gitu ya. Calon anggota apa kayak gitu ya, anggota dewan misalnya. Bukan seperti itu. Ini adalah perjuangan mengimplementasikan konstitusi. Kemudian fungsi pendidikan politik itu sebenarnya fungsi dari partai politik. Ya. Tapi kita sebagai aktivis, civil society, sebagai dosen, ya nggak apa-apa terus-menerus melakukan pendidikan politik dalam konteks itu. Tapi yang absen dari partai politik di Indonesia itu apa? Formulasi kebijakan. Jadi sebenarnya partai politik ini posisinya di mana? Kalau kita bicara tentang
kebijakan tentang energi, kebijakan tentang eksploitasi sumber alam, kebijakan tentang bahkan tentang tenaga kerja migran misalnya ya, baik yang orang Indonesia keluar maupun yang datangnya TKA ke Indonesia. Partai politik nggak jelas nih, apakah dia mau pakai yang biasanya Pasal 27 ayat 2 konstitusi, iya, atau dia pakai market centered paradigm, iya, paradigma pasar, iya, atau paradigma negara, iya. Dan di situ kemudian bahkan di dalam konteks bahasan tentang political economy, Bang, di situ masih ada lagi perkembangan yang disebut justice centered. Iya. Jadi paradigma keadilan di dalam konteks itu. Tentu saja keadilan bagi. Nah, mereka kadang-kadang bicara gini, keadilan kayak di Omnibus Law. Oh ya, kita harus samakan ini buruh asing dengan buruh Indonesia. Itu namanya nggak adil. Kok jadi kita memikirkan petani Vietnam, petani Cina, petani India, bahkan nelayan korporasi garam dari Australia misalnya seperti itu. Jadi ini persoalan, satu itu di rekrutmen, kedua adalah formulasi kebijakan dari partai politik itu sendiri. Jadi sepertinya itu a business as usual. Oh, kita cuma partai politik merebut kekuasaan, dipikirnya karena mereka cuma ambil satu definisi politik itu adalah who get what, when and how, Harold Laswell, kayak gitu kan, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Dan bagaimana mempertahankannya. Dan bagaimana mempertahankannya dengan segala cara, termasuk menjilat, jadi yang kayak gitu, yang seperti itu. Padahal definisi politiknya banyak. Di situ ada isu tentang state, negara, ada isu tentang power, kekuasaan, ada isu tentang kebijakan publik, ada isu tentang decision making process, ada isu tentang distribution of resources. Nah, semuanya itu kalau konstruksinya negara Republik Indonesia, tentu saja ada Pancasila di situ. Nah, jadi kalau demikian, apalagi sekarang hanya karena kekuasaan, merebut kekuasaan, akhirnya bagaimana sih kekuasaan supaya direbut dan dipertahankan dengan segala cara? Akhirnya mereka bikin yang isu misalnya 20% pengusung Pilpres. Dan ini sebetulnya yang selalu saya katakan juga di ruang publik, ini sebetulnya oligarki tidak mau membiayain mereka kayak gitu. Nah, ini penyelenggara pemilunya juga suksesi. Kalau kita bicara demokrasi itu adalah kompetisi, excluding the use of force, full participation, dan civil and political liberties. Nah, kompetisi untuk perebutan secara periodik atau suksesi pemerintahan secara periodik setiap 5 tahun sudah kemudian secara undang-undang udah dibatasi. Partai politik akhirnya berkoalisi hanya misalnya 20%. Sebetulnya itu cuma menguntungkan oligarki saja. Nah, ada banyak detail dari persoalan kepolitikan di Indonesia yang menurut saya memang harus mendapatkan perhatian dengan lebih teliti. Kita itu mau melaksanakan demokrasi ala apa? Sejauh mana partai-partai politik ini balik lagi ya mengimplementasikan politik konstitusi. Di konstitusi itu nggak ada tuh yang namanya mengusung 20%. Itu sebetulnya kalau partai politik boleh mengusung kader orang lain, sebetulnya untuk apa? Harusnya semua partai politik peserta pemilu boleh dong punya kader yang diusung untuk menjadi calon presiden. Belum lagi kemudian kita disandra oleh para oligarki. Kenapa? Karena pemilunya. Katanya sekarang udah tidak 86 triliun lagi. Berapa KPU meminta dana? 101. Kalau dengan 101 triliun yang 3 kali pemilu, ya, semua parlemen, pemilu nasional, ya, 5 lembaga negara, jadi presiden, pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, kemudian pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota, 101 triliun, ya kan? Bisa nggak KPU memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa tidak akan ada suara rakyat yang dipindah-pindahkan? Itu soal kejujuran ya. Nah kan prinsip dari demokrasi, prinsip pemilu adalah free and fair, bebas dan jujur. Jujur dan adil. Jadi kita harus terus-menerus nih Bang, bicara tentang politik halal. Iya. Karena kalau nggak halal nggak barokah. Iya, setuju.
Betul nggak? Setuju banget. Ya. Dan untuk apa kadang-kadang saya itu bingung, untuk apa sih sampai kemudian merebut kekuasaan dengan ini? Kalau Anda percaya, beriman ketuhanan yang Maha Esa, percaya bahwa apa namanya, Anda percaya rukun iman, percaya kotor dan kotor, percaya ribuan tahun sebelum Anda diturunkan ke bumi, Anda sudah ditulis bahwa Anda akan jadi anggota DPR, mestinya kan percaya. Tinggal dijemput dengan cara halal kan? Kenapa tidak? Nah ini jadi, ini nanti larinya juga akhlak, larinya akhirnya pendidikan. Kita yang berada di dunia pendidikan menjadi sangat isunya menjadi keprihatinan yang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini kalau kita melihat jadi fundamental ekonomi politik bangsa kita yang seperti ini, kita harus mulai dari mana di dalam konteks itu. Ya? Jadi dari mulai kepolitikan dan niche-nya adalah partai politik. Kalau kita balik lagi di dalamnya, ternyata partai politik tidak merdeka, tidak mandiri, karena di situ ada oligarki ekonomi yang menguasai, dan oligarki ekonomi ini ada hubungannya nanti di dalam konteks pada saat mereka sudah dimenangkan, between quote gitu ya, melalui pilpres, yang kemudian itu ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kepentingan segelintir para oligark ekonomi itu. Nah, kong kali kong, atau apa bahasa, saya selalu, kita kan punya tuh bahasanya, unholy alliances antara elit politik dengan oligarki politik dengan oligarki bisnis ekonomi itu yang kemudian menghancurkan eksistensi dari bangsa kita hari ini. Sadar nggak sih? Nah, ini pertanyaan. Kalau kita bicara, sadar nggak mereka? Apalah artinya kesadaran kalau yang muncul adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan di kekuasaan dan di kekayaan, gitu. Di tengah yang namanya mayoritas masyarakat menjadi kurban atas upaya mempertahankan posisi itu. Itu pertanyaannya. Jadi baliknya. Nah, kalau dibalikin ke situ, saya mau ngeliatnya gini, Husnul. Ini terus terang satu kerisauan mendalam pada diri saya. Mari kita bertanya sekarang pada diri kita, pada semuanya. Pertanyaannya dimulai dengan origin and genuine sovereignty. Origin and genuine sovereignty. Jadi tingkat asali kedaulatan, tingkat kesejatian kedaulatan, itu ada di mana, Husnul? Itu dulu pertanyaan. Ini hakikat loh pertanyaannya dulu nih. Ini pertanyaan hakikat dulu. Ada di mana nih asali kedaulatannya, ada di mana? Ada di partai politik, ada di tangan elit, ada di tangan rakyat. Kalau di tangan rakyat yang, kalau pakai bahasa mereka nih, rakyat yang mana sebenarnya? Apakah di masyarakat luas? Ini baru origin nih pertanyaannya. Ya balik lagi kan, kalau ngomongin demokrasi di dalam konteks itu, Schumpeter sendiri mengatakan bahwa itu adalah elit. Demokrasi elit, karena kan nggak bisa menjelaskan pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. Rakyatnya siapa? Tapi akhirnya hanya menjadi vote untuk memilih dari bos satu ke bos yang lain. Dan Schumpeter kemudian mengakui bahwa perilaku seperti itu melahirkan masyarakat yang cemas, masyarakat yang selalu melulu tidak pernah merasa tentram. Iya. Itu kan? Joseph Schumpeter sendiri. Iya. Schumpeter sendiri. Iya, ngomong begitu. Jadi artinya ketika kita ambil origin analysis atas sovereignty, atas kedaulatan, gitu ya, maka sesungguhnya yang harus ditata ulang itu memang mengembalikan segala sesuatu ke dalam posisi yang asali. Betul. Artinya ketika mengembalikan sesuatu yang asali, maka analisis fundamental, struktural. Oh, ini radikal nih, Husnul. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita bicara core dulu. Iya, tapi radikal intelektual. Ya, radikal akademik gitu. Nah, kalau masuk dalam kajian radikal akademik, ada radikal intelektual secara politik, maka asali atas kedaulatan itu kan rakyat. Ya, people sovereignty. People sovereignty. Nah, kalau demokrasi itu memang dasarnya dari rakyat, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana dia merumuskan model representasinya? Nah, tadi Husin sudah bilang, pakai format pemilihan.
Nah, padahal kalau pakai cara berpikir Undang-Undang Dasar 45 ada 3. Ada yang memang melalui keterpilihan, gitu kan? Iya. Pemilu dia dipakai. Jadi dia pakai istilahnya public vote. Ya. Ya. Lalu pakai electoral vote, diambil begitu. Ya. Kayak dulu DPD kayak gitu kan, Ya. masing-masing ada kelompok-kelompok, Ya, tapi ya. zaman dulu. Ya, nah, electoral vote berbasis regional dan electoral vote berbasis komunitas. Ya. Sehingga kalau pakai konsep pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 45, dia membentuk MPR. Itu asalinya begitu. Jadi tidak serta-merta diratakan begitu, nggak boleh harus. Itu diganti jadi DPD ala DPD sekarang. Iya, itu yang saya bilang. Anda menggunakan yang namanya bicameral dengan mengubah multikameral. Ini kan model multikameral disebutnya. Ya kita juga masih ada sih. Kan ada 3 pemimpin itu. Ada MPR, ada DPD, ada DPR. Tapi kan itu palsu. Karena tidak menunjukkan tadi. Ya, lihat aja tap Dibuat MPR. seperti itu. Iya, lihat aja tap MPR-nya yang ketika tap MPR-nya nomor 10 Akhirnya tap itu. MPR udah nggak, sekarang juga nggak jelas. punya sovereignty. Nggak ada. Apalagi ketika bicara demokrasi ekonomi seperti tap MPR 98. Nah, itu hilang. Itu satu ya. Jadi bicara tentang asali atas kedaulatan saja, asali kedaulatan, kita udah rancu, udah ramah. Itu artinya begitu rentannya kita bicara tentang, apalagi diikuti dengan yang namanya hukum. Kan mestinya kalau ketika kita bicara demokrasi, kita bicara tentang kedaulatan, maka poin keduanya hukumnya. Maka hukumnya adalah equality before the law. Dan ternyata bukan equality before the law. Ternyata makin tinggi kekuasaan seseorang, makin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Makin kaya seseorang, makin banyak hukum yang bisa dibelinya. Nanti ketemu nih tesis ini, sosiologi hukum ini, pada cerita-cerita hukum sekarang. Dengan begitu, kita menyebutnya terjadilah apa yang disebut dengan manipulasi atas kedaulatan. Ini secara politik, Husnul. Yang terjadi manipulasi atas asali kedaulatan. Ini masalah besar. Ini baru sekedar originnya loh. Kita belum genuine-nya loh. Belum kesejatiannya. Bagaimana tingkat kesejatian itu muncul gitu. Nah, kalau kesejatian ini maka kebijakan dari pelaksanaan yang demikian rupa tadi pada konsep kedaulatan ini mestinya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara politik. Apa yang disebut dengan kemakmuran rakyat secara politik? Masyarakat tidak merasa dizalimi. Rasa keadilan itu tidak menimbulkan luka dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebaliknya, jika ternyata dalam proses hukum menimbulkan luka bagi segelintir orang dan kemudian juga menimbulkan kesenangan bagi kelompok orang lain, maka kita gagal menerapkan yang disebut dengan azas proporsionalitas. Kita gagal menerapkan yang disebut dengan azas keseimbangan. Kita gagal menegaskan azas keadilan gitu. Nah, ini sesungguhnya politik hukum kita jadi mau punya masalah jadi. Itu baru ciri tingkat itu. Nah, ketika masuk lagi ke dalam ekonomi, makin kelihatan APBN ini tidak dalam rangka untuk keadilan sosial. Untuk keadilan sosial, tidak dalam rangka memberdayakan masyarakat yang daya belinya makin hari makin lalu. Lalu mereka bilang, iya buktinya inflasinya paling rendah. Ya iya, inflasi paling rendah itu bukan karena uang beredar di antara mereka itu bagus terkendali, tapi karena memang daya beli nggak ada. Dan ditambah lagi, oh iya Indonesia paling murah itu beli BBM-nya. Paling murah itu kan karena Anda melihat daya belinya. Mari sekarang kita lihat. Ketika Anda BBM harga internasional itu demikian rendahnya, sekitar $25 per barel. Anda punya manfaat berapa beratus triliun, kenapa Anda nggak bertanggung-jawabkan? Sampai hari ini kan kan salah. Jadi jangan, itu yang saya bilang azas proporsionalitas. Balik lagi dalam konteks itu kan kita kembalikan, halo partai politik, kok bicara apa tentang kebijakan ini yang tadi? Ya, formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan itu kan yang lemah di dalam konteks itu. Bagaimana mereka mengurus negara ini kalau nggak punya? Kalau khusus sampai pada upaya formulasi dan implementasi, maka langkah awal mestinya bagaimana mereka melakukan identifikasi masalah. Iya, kalau public policy pertama kali mengidentifikasi masalah. Jadi ya kan? Kalau pengidentifikasiannya saja salah, bagaimana formulasinya? Kalau formulasi ada nggak paham nggak dengan alternatif solusi alternatif solusi dengan itu kan nggak mungkin hanya cuma satu, apalagi decision making on quantitative approach atau decision making on qualitative approach. Coba lagi-lagi cuma disuruh oleh International Finance ala IMF, World Bank dan
teman-temannya, konco-konco, aliansinya. aliansi konco-konconya di dalam mendikte negara kita. Nah, pertanyaan Husnul itu bisa dijawab dengan pendekatan nilai tukar. Salah satunya ya. Di buku saya di Bangsa Terbelah itu begini Husnul. Dari $1 $38 naik ke 42, naik ke 65, naik kemudian ke 100, naik ke 150, naik ke 171 sampai akhirnya sekarang ke 14.350. Itu ambruk terus nilai rupiah. Itu apa artinya? Fundamental makro kita kuat. Itu rapuh sekali. Dan kita tidak punya yang namanya kekuatan untuk untuk mempertahankan rupiah itu sendiri. Nah, ketika kita bicara rupiah, maka pertanyaan berikut, kenapa Anda berpikir redenominasi 1.000 jadi Rp1? Udah ya, pernah ya dulu ya. Loh, kalau tidak pandemi kemarin itu dilaksanakan pada Februari Mei 2020 itu. Saya sudah baca RUU-nya, mereka sedang merancang redenominasi. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya ketika di kepala mereka sudah ada pikiran redenominasi, sesungguhnya pembangunan ekonomi yang mereka lakukan adalah gagal. Itu. Tapi mereka nggak pernah berpikir mereka gagal kan? Hutang lagi. Nah, balik lagi ke pembicaraan kita minggu lalu. Ketika perekonomian Indonesia butuh dolar dalam rangka mengatasi APBN, butuh dolar dalam rangka pembangunan, butuh dolar dalam rangka kebutuhan hajat hidup orang banyak, infrastruktur, ya kan, impor. Anda dapat dari mana? Gimana cara ngebuatnya? Kalau sementara cara-cara berpikir Anda secara fiskal dan moneter itu tetap dalam rangka menempatkan posisi Indonesia untuk didominasi, kan nggak selesai jadinya. Ada kesalahan besar gitu dalam cara berpikir. Itu yang saya bilang, ini kita geser dari politik ke ekonomi. Sebelum sampai ke situ, ketika juga kita bicara politik hukum, maka kan pertanyaan berikutnya bagaimana lawmaking proses. Kalau lawmaking proses misalnya cuma sekedar membenarkan kehendak kuasa seperti kasus undang-undang proses pembentukan perundang-undangan gitu ya, hanya dalam rangka untuk menerima undang-undang cipta kerja yang kemarin dibatalkan oleh MK itu, dipindahkan, memindahkan kewenangan Menhukham ke Seknek, kan ada problem besar jadinya. Sejak kapan ya? Undang-undangnya jadi waktu. Artinya sejak kapan Seknek bisa bikin undang-undang tentang perburuan? Gitu. Ada kementerian. Artinya bukan cuma sekedar itu. Artinya kalau saya belajar dari sorry to say, ini guru besarnya namanya Hamid Atamimi, gitu ya. Kalau saya kebetulan murid Hamid Atamimi kalau untuk soal ini. Maka pertanyaannya, lawmaking proses itu bukan cuma sekedar pada legal drafting, bukan cuma sekedar pada penulisan. Lawmaking proses itu, ini cara berpikirnya luar biasa. Bagaimana satu perundang-undangan tidak berumur pendek, tapi dia berumur satu generasi minimalnya. Hebatnya berpikir begitu. Maka bahasa-bahasa diksi yang dipakai, narasi yang dirumuskan, itu betul-betul dalam rangka untuk merangkul, memuat kepentingan hajat hidup orang banyak sebesar-besar. Itu intinya. Itu kata kuncinya itu. Kalau kita sekarang Bang, itu undang-undang diketok palu, belum dikasih nomor, udah dibawa ke MK. Let alone talking about satu generasi gitu, 5 kali pemilu, misalnya 4-5 kali pemilu. Belum dikasih nomor, sudah dibawa ke MK. Waktu saya jadi anggota dewan, saya memang orang yang selalu mempersoalkan naskah akademik. Karena saya tidak mau didikte oleh kekuasaan tanpa berbasis akademik. Artinya kita berpolitik dengan basis akademik gitu ya. Sehingga kita bebas pada kepentingan para pihak manapun. Tujuannya kan membangun sikap independensi dan imparsial. Jadi imparsial attitude, imparsial atau kemudian ada scientific base-nya scientific base-nya gitu. Jadi kebijakan berbasis pengetahuan, kebijakan berbasis ilmiah itu kuat kita pakai. Nah, ketika itu sekarang diterjemahkan dalam kondisi seperti sekarang, tetapi menariknya di sini, naskah akademiknya berbasis pada perguruan tinggi tertentu yang sorry to say, harus kita lihat secara lebih mendalam, secara lebih luas, dan secara lebih utuh. Maka saya khawatir sama seperti makna pemberian dokter secara sembarang, pemberian profesor secara sembarang, Husnul. Itu gimana jadinya? Ya akhirnya dia cuma dipakai sebagai cap legitimasi
Artinya kan Jadi sepertinya sudah dilakukan perdebatan atau diskusi para akademik. secara akademik, secara ilmiah, tapi mereka ini sudah di-screening, ya, yang kemudian fungsinya adalah untuk memberikan legitimasi Kalau pakai ilmiah. istilah Julian Benda, ini intelektual tukang atau lebih rendah dari intelektual tukang? Ya, intelektual apa namanya? Lebih parah ini Husnul. Jadi saya ingin mengatakan sama Husnul, sama Kan pendengar. ada pengkhianatan intelektual. Oh iya, itu lebih dalam lagi. Kalau kita masuk Edward Said, Edward Said. lebih dalam lagi itu kalau sampai di situ. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, jangan menggunakan perspektif kelihatannya akademik, tapi sesungguhnya bukan sekedar pseudo. Pseudo academics. Bukan sekedar pseudo akademik. Tapi ini, sorry itu saya, pemalsuan. Jadi itu tadi. Lebih ngeri Husnul. Atau dia diarahkan kepada framework tertentu. Memang dalam rather than ada perdebatan-perdebatan yang seperti perdebatan ilmiah, kan pro kon, tesa, antitesa, sintesa, yang seperti itu. boleh Anda ngebangun tesa, antitesa, sintesa boleh. Tetapi kan tesa, antitesa, sintesa itu harus dilihat dalam kajian apa yang kita sebut sejak awal. Root of mind-nya, benar nggak akar berpikirnya. Metodologinya metodologi seperti apa untuk menyatakan benar. Referensi yang dipakai seperti apa. Jadi tidak sekedar referensinya root of mind bagaimana, metodologinya kayak apa, datanya yang dipakai kayak gimana. Metadata, Bang. 110 juta loh. Snur. Iya, dari mana giliran ditanya, dari mana Pak metadatanya? Dari WA Group. Nah, jadi balik lagi dalam konteks itu, Bang, ini persoalan kita meyakini bahwa demokrasi is the only sebetulnya nilai politik yang dianggap paling tinggi, tapi sebetulnya para scholar sendiri, political scientist sendiri kan itu juga mempertanyakan demokrasi model apa, karena banyak sekali modelnya. Ya, jadi dia cuma sebagai mekanisme, dia sebagai sesuatu yang utopi, ya kan, yang tadi Schumpeter elit hanya dipakai untuk ini. Dan karena sebetulnya demokrasi yang kita praktekkan ini lebih banyak demokrasi liberal, ya dia menjadi instrumen dari ideologi liberal yang tadi, market centered paradigm ala model Amerika, ala model liberalism, neoliberalism, itu yang terjadi. Akhirnya semua termasuk pemilunya juga market centered paradigm, pasar, dikasih uang 20.000 dan sebagainya untuk Itu yang buku anti oligarki itu. anti oligarki di dalam konteks Tapi saya juga teringat sama bukunya William Bloom. Ekspor Amerika paling mematikan adalah demokrasi. Iya. Atau Dan itu project memang setelah perang dingin, ya, kemudian menggunakan demokrasi sebagai project, sebagai yang tadi dikatakan, yang sebelumnya Bang Nursi bicara tentang single global dominan, power. Single global power. single global power dianggapnya, dan kemudian instrumennya itu adalah demokrasi itu, Dalam ekonomi instrumennya keuangan dengan teknologi. Iya, Ya. dan kita percaya betul kan di dalam konteks itu, tanpa kemudian kita merevisi demokrasi ala Indonesia harus Betul. kita cari Betul. modelnya seperti apa, Betul kayak yang sekali. tadi akhirnya DPD misalnya, kita sebetulnya model DPD ala yang implementasi konstitusi sebelum reformasi itu, kalau teori politik demokrasi itu lebih mutakhir. Jadi ada perwakilan kelompok, ya, ada agama, ada perempuan, ada yang seperti itu. Itu tadi. Justru Demokrasi berbasis komunitas. dan Jadi berbasis spasial wilayah. Spasial. Jadi ada demokrasi berbasis spasial, ada demokrasi berbasis komunitas, ada demokrasi berbasis general. Itu Indonesia tuh hebatnya di situ. sebetulnya bisa dipraktek, dan itu memang tidak harus sama. Betul. Jadi di beberapa negara kayak di Australia ini partai buruh menang nih, Bang. Iya. Ya, partai buruh menang. Ininya menarik nih. Iya. Menteri luar negerinya perempuan. Iya. Oke. Itu bapaknya orang Sabah. Iya. Ya, ibunya orang Australia. Nah, kita tinggal lihat aja, nanti ada isu lagi yang lainnya. Coba dilihat itu. Nah, tapi intinya di sana untuk House of Senate dia menggunakan sistemnya proporsional, sementara kalau di House of Representative sistemnya district gitu ya, single member constituency. Jadi sebetulnya
sesuatu yang biasa saja kalau setiap level itu berbeda di dalam konteks sistem suksesinya di dalam konteks itu. Itu betul-betul proporsional tuh. Kalau sampai strukturnya begitu. Iya. Betul-betul proporsional. Itu yang dimaksud oleh sesungguhnya para pendiri republik. Iya. Bahwa demokrasi itu tetap bisa diproporsionalkan. Makanya tadi saya bilang demokrasinya pada level general gimana, pada level spasial kayak gimana, pada level komunitas kayak apa. Lalu distrukturkan dulu dengan dia menjadi pilihan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing sistem Betul, itu. Kan betul. semua sistem ada kelemahannya dan betul. kekuatannya Betul. dalam konteks itu. Nah, sekarang kita balik lagi Husnul. Kalau kita ngeliatnya begitu gitu ya, bahwa ternyata sistem politik kita begitu, hukum kita dipakai untuk membenarkan kekuasaan, politik kita betul-betul dipakai hanya untuk mempertahankan kekuasaan, gitu ya. Hukum juga dipakai begitu, ekonomi juga sekedar untuk oligarki, di mana kerapuhan terus terjadi, gitu ya. Lalu diakui bahwa kita dalam ancaman atas krisis keuangan, atas krisis pangan, atas krisis energi, gitu ya, financial, food and fuel dalam pidato kemarin di kebijakan ekonomi makro. Maka sesungguhnya pertanyaan menjadi begini, apa sih sesungguhnya yang Indonesia sendiri punya kekokohan dalam menghadapi situasi yang turbulensi kayak gini, yang gonjang-ganjing kayak gini gitu pertanyaannya. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kita memang punya fundamental yang kokoh gitu dalam menghadapi situasi turbulensi yang dalam hitungan kita fukanya itu panjang gitu Husnul. Karena dalam kajian mutakhir ini, kajian mutakhir Ukraina Rusia, Ukraina garis miring NATO mereka bilang begini, tidak mungkin melakukan perdamaian seperti yang disarankan oleh Henry Kissinger. Sudahlah kita bagi wilayah aja supaya Rusia ngambil ini, Ukraina ngambil begini. Wah, jadi ditolak dunia gitu. dikapling-kapling. Dikapling-kapling. Itu kan gaya penjajah selama ini. Iya, jadi mereka enggak sampai perdebatan tajam. Dalam bahasa yang lain, kalau akhirnya juga perang ini harus berakhir, konsep apa yang bisa mengakhiri di tengahnya namanya situasi perdagangan, situasi perekonomian, situasi keuangan dunia sudah mulai kelihatan bloknya. Itu yang saya bilang perang ini berkepanjangan. Yeah. Blok perekonomian ini mulai kelihatan, blok militer juga kelihatan walaupun NATO sudah namanya Finlandia dan Swedia gitu ya. Betul. Tapi pada saat yang sama juga makin kelihatan, makin mengkristal pola fukanya gitu makin kelihatan. Finland takut juga ya di perbatasannya, dia perbatasan juga dengan langsung dengan Rusia kan. Itu justru makanya kemudian diserta-merta menjadi NATO karena dia cemas juga menghadapi jangan-jangan nanti gue yang diambil gitu kan. Ada ketakutan dia gitu. Sampai akhirnya apakah kalau kita memang mesti berdialog dengan Rusia, Crimea yang sudah dianeksasi di era Trump di 2017 itu diambil lagi apa enggak? Itu sampai gitu perdebatannya. Yang saya mau sampaikan Husnul, dalam situasi internasional yang kayak gitu dan regional yang sedang mencari bentuk di Laut Cina Selatan dan Taiwan juga sudah, jangan coba-coba main di Selat Taiwan ya gitu. Kita, itu kan dia mengingatkan Cina. Iya kan? Cywarnya begitu gitu. Dan tapi kemudian Cina juga jangan bermain-main. Kita punya 1,5 miliar manusia. Iya. Jadi sampai kayak gitu. Artinya dia sadar bahwa penduduk bukan liabilities. Penduduk bukan beban. Penduduk adalah kekayaan. Nah, gitu konsepnya begitu. Jadi SDM itu begitu. Betul mikirnya. Tapi gitu. kalau illiterate SDM jadi beban gitu ya. Nah, kalau diambil lagi dalam konsep begitu, maka jika seluruh gatra kehidupan demikian rapuh gitu ya. Kita rapuh di ekonomi, kita rapuh di politik, kita rapuh di sosial, kita rapuh di hukum, kita rapuh di pertahanan, kita rapuh di keamanan gitu ya. Kita rapuh di ideologi, kita rapuh di lingkungan. Ya. Kan resources begitu gitulah. Maka secara hakikat gitu, apa yang kita mesti perbaiki supaya tingkat kerapuhan yang terus sedang berjalan ini nggak berkesinambungan. Jadi tidak menggunakan, saya jadi curiga di sini. Jangan-jangan istilah gitu ya, reformasi struktural berkesinambungan memang dalam rangka menjaga kerapuhan yang berkesinambungan. Jadi curiga saya. Ketergantungan berkesinambungan. Jadi balik lagi Bang ke prinsip konsep di dalam konteks, kalau kita yakini demokrasi sebagai satu nilai konsep. Nah di sini kan terlihat
kalau tadi kerapuhan berkesinambungan Iya. dipertahankan, jadi political good-nya itu yang mana, economic good-nya itu yang mana, yang harusnya berasal dari rakyat sendiri kan? Iya. Kalau kita genuine konsep dari kedaulatan itu kan mestinya berasal dari rakyat sendiri. Iya. Kalau kemudian yang kedua, demokrasi itu kita berpikir tentang merepresentasikan beberapa nilai kan, mereka selalu bangga nih, Barat kan selalu bangga liberty, equality, Iya. justice kayak Betul. gitu. Heeh. Justice seperti apa prakteknya? Nggak ada justice-nya. Ya, keadilan kalau kita lihat, ada nggak Barat selama ini mempraktekkan keadilan walaupun mereka mempropagandakan tentang HAM, tentang justice, tapi prakteknya kan penjajahan, prakteknya imperialism, prakteknya korporasi, private korporasi ya, yang kemudian menguasai Private lead istilahnya. private korporasi yang menguasai public private ya, public korporasi maupun private korporasi yang menguasai negara-negara dunia ketiga. Jadi apa yang kalau kita lihat seperti itu gitu ya, terus kemudian kitanya sendiri yang kita bela siapa ini dalam konteks ini gitu ya. Jadi kepentingan publik atau kepentingan yang tadi oligarki politik dan oligarki ekonomi, kong kali kong, unholy alliances dari kelompok itu. Itu Husnul menyampaikan eksternal ya, eksternal Barat. Saya sekarang menyampaikan internal Amerika dalam perspektif apa yang disebut dengan kerjasama sosial gitu ya. Hari ini Amerika dengan korban kematian 19 pada anak-anak SD dan 2 pada guru Sekolah ya, di sekolah Texas, penembakan di Texas. Uvalde. Tapi itu katanya federal government-nya ngomong urusanmu. Bener gak sih? Jadi kalau saya nggak ngambil itu Husnul, saya ngambil perdebatan tentang batasan penggunaan industri senjata Oh iya, yang tidak pernah bisa selesai. betul. Artinya ketika Tapi mereka berpikir Bang, di sana untuk mempertahankan dia merasa aman, dia boleh punya senjata. Jadi cara berpikirnya begitu. Oke, pada saat yang sama kan berarti industri senjata tetap berkembang. Itu yang kita selalu bilang, military industrial complex. Pada saat yang sama itu berarti kalau secara kayak gitu, mereka juga dihadapkan oleh persoalan ketimpangan rasialis stadium 4, kanker stadium 4, ketimpangan ekonomi, kanker stadium 4, lalu kemudian kepemilikan senjata dengan alasan perlindungan diri. Lalu pertanyaannya, apa dong kok gitu peranan partai politik? Itu dipertanyakan loh oleh mereka. Kenapa pada saat yang sama sedang terjadi posisi kayak gitu, kenapa partai politik malah hadir dalam sebuah konvensi tentang waduh, demikian juga dengan Demokrat dipertanyakan habis-habisan Husnul. Jadi artinya ketika Husnul masuk ke dalam dunia internasional begitu. Oke, kan saya bilang tadi, cermin politik eksternal, cermin politik luar negeri itu sesungguhnya adalah cermin politik internal. Dan sebetulnya itu bukan kasus yang pertama, Iya. baik di Amerika maupun di belahan dunia barat lainnya kan. Iya. Ya. Dan sebetulnya di Australia juga ada Bang, waktu itu di Tasmania. Ya, di pagi hari banyak warga yang lari-lari pagi sedang makan di hotel tembakin 36 atau 37 orang yang Lupa meninggal. saja. Ya. Saya masih di sana waktu itu, tahun 90 berapa, 96, 95 coba dicari di Tasmania. Tapi memang itu Tasmania itu Enggak, tapi solusinya berbeda. Iya. Itu mourning yang luar biasa karena di Australia ada negara bagian yang boleh senjata api, ada negara bagian yang tidak. Di Tasmania boleh. Nah, karena apa? Karena kepolisian itu itu kewenangan negara bagian. Jadi bukan negara federal. Jadi kepemilikan senjata api itu ada di negara bagian, bukan di Beda-beda negara. jadi kebijakannya. Beda-beda. Apa yang terjadi? Mereka surrender. Jadi kekuasaan kewenangan untuk polisi ya, kekuasaan kewenangan warga memiliki senjata api itu dilarang diserahkan kepada negara federal. Jadi sekarang semua negara bagian di Australia sekarang memiliki senjata api. Dan menarik juga ini pembelajaran ya, lesson learned. Caranya gimana? Mereka boleh senjata-senjata tertentu, misalnya petani, bukan petani, dia farmers ya. Dalam konteks itu bukan peasant ya, kalau di sana kan farmers. Dia kan harus ngadepin peternak kayak gitu ya. Dia harus ngadepin binatang buas. Jadi senjata-senjata tertentu itu masih boleh karena itu untuk
untuk menghadapi situasi alam. Tapi negara itu membayar kembali loh. Jadi senjata-senjata itu diserahkan kepada negara dan negara membayar kembali. Nah itu salah satu. Kalau Amerika kan nggak mau. Yang penting semuanya harus punya senjata api. Tapi korban selalu anak-anak. Dan ini anak-anak dan guru. Dan mengerikan kan satu kelas dengan 2 guru perempuan. Yang dia harus menutupi itu yang ditembak. Selain juga apa yang terjadi di Selandia Baru kan? Iya, sama. Yang di masjid kali itu di masjid, ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi? Kalau saya ngelihatnya tadi ketidakmampuan kepemimpinan menunjukkan bahwa kehidupan itu kembali lagi dalam konsep cinta yang saya sampaikan. Bagaimana peduli, berbagi. Ya. Bagaimana peduli, berbagi dan berkontribusi satu sama lain. Bagaimana konsep cinta itu saling menghormati dan menghargai. Bagaimana konsep cinta itu pemegang komitmen dan meningkatkan kesamaan daripada perbedaan. Bagaimana konsep cinta itu saling menunjukkan sikap menjaga keutuhan daripada konfliknya. Gitu ya posisinya. Itu ditunjukkan oleh pemimpinnya, Husnul. Jadi selama pemimpin yang mampu menunjukkan 7 item tadi gitu, maka sesungguhnya dia akan di masyarakat akan jalan karena kan air mengalir dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan begini Husnul dalam konstruksi fundamental ekopol kita yang rapuh, gitu ya. Dan ini karena sesungguhnya secara eksternal kita mengambil kiblat yang salah. Jadi saya tidak. Fondasi yang dibangun itu salah. Padahal kalau pakai konstitusi jelas sekali mestinya. Ya, makanya kita balik lagi kepada bagaimana sih para pendiri bangsa ini dulu berpikir gitu, referensi seperti apa yang dibangun gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang dihilangkan, maunya sejarah banyak dihilangkan. Jadi ada yang mesti dilihat oleh para petinggi negeri ini dalam rangka membangun keutuhan, kekokohan fundamental. Bagaimana nilai-nilai yang dimiliki oleh para pendiri itu dalam merumuskan cita-cita. Bagaimana semangat kejuangan mereka, bagaimana rumuskan cita-citanya. Jadi ada 3. Ada nilai-nilai yang dipelajari, ada semangat kejuangan yang juga dipahami, ada cita-cita juga yang menjadi pedoman mereka dalam melaksanakan penyelenggaraan kehidupan bernegara berbangsa. Pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kan 3 hal ini jadi pentingnya sesungguhnya. Jadi tidak serta-merta kita bilang, wih Barat hebat, wih Cina hebat, wih Rusia. No. Itu namanya gumunan. Makanya dalam buku saya ada 3. Ojo domeh, ojo gumuman, sama ojo kejutan. Apa satu lagi? Saya lupa. Ada 3 ojo gitu Pak. Ojo domeh, ojo gumunan. Tapi artinya sebetulnya balik lagi. Yang saya ingin angkat ya ketuhanan yang Maha Esa ini negara yang rakyatnya harusnya beragama kan, jadinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebenarnya jadi tidak hanya cuma di dunia saja yang hasanah, tapi juga kita memikirkan juga supaya tadi kita bisa sayang kepada pemimpin, sayang kepada rakyatnya, rakyat menghormati pemimpinnya. Kan semuanya itu bisa dilakukan kalau kita memang melaksanakan itu tadi. Nah itu ada rahmat di situ. Nah disitulah yang saya sebut Husnul, bahwa andai kata memang kita menerapkan konsep cinta itu secara baik gitu ya. Saya bilang konsep cinta karena saya justru ngambilnya dari kata pembukaan Husnul yang dalam pandangan saya gitu ya, itu jauh dari apa yang mereka terapkan. Jadi kalau kita ngambil misalnya gini, ada nggak kejujuran? Itu pertanyaan pertama. Itu paling mendasar itu. Jadi ada nggak kejujuran dalam kekuasaan? Gitu. Ada nggak kejujuran itu ditegakkan dalam proses penyelenggaraan kehidupan? Kan gitu pertanyaannya, mestinya kita lihat. Itu yang pertama sekali, kejujuran itu gitu. Dan ada nggak pengakuan bahwa kejujuran itu yang patut dijunjung setinggi-tingginya, yang patut dilaksanakan dalam melaksanakan sumpah. Karena begitu jujur akan timbul konsistensi. Untuk konsistensi terus jujur dalam rangka sumpah jabatan. Yang kedua tadi ada kemauan menegang komitmen gitu. Yang ketiga tadi yang saya bilang menghargai, menghormati, memberi, berbagi, peduli, memaafkan, memiliki kesamaan dan kepatuhan, lalu mendedikasikan diri. Nah, mendedikasikan diri walaupun kemudian memang lahir pengorbanan, gitu ya. Amanah. Iya, amanah. Lalu yang terakhir, konsisten pada kebenaran dan kebaikan. 7 item itu. Jadi kalau kita mau mengatasi itu dulu dimiliki oleh para petinggi negeri ini. Dimiliki betul gitu oleh petinggi ini dalam rangka tadi.
Karena di atas kepalanya Al-Quran. Atau di atas kepalanya kitab suci. Kitab suci. Gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, alinea 3, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh kehendak luhur, itu berhubungan dengan pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ayat satunya. Ayat 2-nya, tiap-tiap warga negara, negara melindungi tiap-tiap warga negara menjalankan agama dan kepercayaannya. Betul. Artinya sesungguhnya ketika dia bersumpah dengan agamanya, dengan kitab sucinya, maka sesungguhnya dia harus menerapkan 7 konsep tadi. Dia harus menerapkan konsepnya, nggak punya cara lain. Dia harus punya kejujuran, karena begitu dia tidak jujur, dia bukan sekedar tidak jujur pada orang lain. Dia sedang tidak jujur pada dirinya dan dia tidak jujur pada pencipta dirinya. Dan kalau sudah sekali nggak jujur, ditumpuk lagi nggak jujur, tumpuk lagi nggak jujur, ya udah susah. Ujungnya apa tahu nggak? Celakalah mereka yang tidak jujur. Ya, karena di dalam kolbu manusia itu kan ada 2 yang iman, takwa, dan kemudian fujur. Wailul lil mukadzibin. Nah itulah. Kemudian merebut kekuasaan itu. Tapi memang setan begitu. Makanya saya bilang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Apapun di dalam konteks teori, balik lagi ke demokrasi, Anda mau bicara tentang equality, liberty, keadilan, tapi kalau kemudian prakteknya tidak mau dengan jujur, kita tidak mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing kayak gitu ya. Ya karena kita Muslim ya tentu saja Quran dan hadis. Dalam konteks itu hadis kayak gitu ya. Ya akhirnya ini kan orang nggak kena penyakit-penyakit ini apa? Greedy itu, rakus. Ya mau kaya-kayos. Nggak tahu bahwa itu adalah bukan miliknya, bukan milik presiden, yang namanya energi, resources, tambang, dan ini kan bukan milik presiden. Kenapa dengan mudahnya menteri dan presiden dan para pembantunya membagi-bagi begitu saja? Padahal konstitusi yang disebut perjanjian suci, ya kan? Kalau orang Muhammadiyah biasanya pakainya Darul Akhdi wa Syahadah gitu ya. Jadi negara persaksian, negara perjanjian, perjanjian sucinya ya konstitusi. Sebenarnya ini kita ajak semuanya, jangan kemudian kita mudah dipecah belah, mudah di ini. Kalau kita rapuh secara politik, secara ekonomi, secara hukum, secara pertahanan dan keamanan, beserta budaya ideologi juga, ya mudah kita kemudian dipecah belah dan hilang Indonesia, eksistensi Indonesia bisa hilang. Nah, itu yang pernah kita diskusikan berapa tahun lalu? Betul. Berapa tahun lalu kita ngomong? Itu sejak awal-awal kita bicara tentang Indonesia dihilangkan atau enggak kayak gitu. Sekarang 2022 ya. Oh, sekitar 10 tahun lalu ya kita ngomong itu ya. Iya. Dalam satu forum ya. Dalam satu forum itu kita ada, karena memang nggak ada garansi kan. Iya. Kan nggak ada garansi bahwa negara Republik Indonesia akan bertahan sampai kiamat, kan nggak ada. Iya. Jadi itu tanggung jawab bersama. Rakyatnya juga harus dicerdaskan, pemimpinnya juga paham bahwa dia punya tanggung jawab yang luar biasa kepada. Saya ingat kita beragini, orang terkejut dengan omongan Prof Nazar itu di situ. Ketika dia bilang kalau Majapahit aja bisa hilang, Indonesia juga apalah katanya. Itu kan Nusantara, Nusantara pertama, Majapahit, Sriwijaya duluan mana? Sriwijaya, Majapahit, kemudian negara-negara Islam Mataram. Negara-negara Islam, kesultanan-kesultanan Islam, terus kemudian Republik Indonesia NKRI. Ini kita Nusantara ketiga atau Nusantara keempat? Nusantara keempat. Iya. Ya kan? Bisa terancam bubar. Ini 400, 300, 200, kira-kira NKRI berapa? Makanya saya bilang, ini omongan kita di IC dari Rasul itu sebenarnya repetition, pengulangan dari apa yang pernah kita dialogkan gitu. Termasuk ke dalam kerapuhan ini yang menuju disintegrasi dan akhirnya Indonesia bubar gitu. Itu yang kita ingetin sebenarnya Husnul. Gitu. Itu bukan kemudian dua manusia ini begini. Enggak. Kalau Anda tidak menghormati, melaksanakan konstitusi sebagai perjanjian suci persatuan Indonesia, ya pasti ada kelompok yang tidak suka, kelompok yang ingin pisah, kelompok itu konsekuensi. Jadi bukan sesuatu yang ini. Dan kalau di dalam konteks sana kita juga Muslim kayak gitu ya, cerita-cerita di dalam Al-Qur'an ya ada saja kan. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum termasuk kaum Musa, kaumnya Firaun ya, Lut ya.
Fir'aun, Nabi Lut, Iya. Nabi Musa, Samud, ya. ya, Ya, semuanya. semuanya. Iya, begitu. Nabi Ibrahim. Jadi Termasuk semua- Bani Hasim. Iya, benar. Jadi sebetulnya balik lagi sejarah berulang itu ada di Betul. situ. Betul, ya. Maka bagaimana? Ya, mari kita mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa, balik lagi pelajari konstitusi, implementasikan konstitusi. Greedy Anda itu ya, semua rezeki itu sudah dicatat di atas. Anda itu nggak akan mungkin kalau rezekinya 10 triliun Anda melangkah dapat itu 10 triliun. Narasi paripurna dari Husnul Mariah kali ini adalah menghormati dan menghargai perjanjian suci. Konstitusi Konstitusi. Negara Republik Indonesia Ah, yang gitu. dibentuk ya dari macam-macam itu dari para pendiri bangsa kan begitu. Iya. Itu narasi puncak tuh. Narasi Oh. Sebetulnya sih udah sering kita Iya, bahas ucapkan juga di begitu. IC Triliun. Saya pikir itu Bang. Ya, betul. Ya, sekali. jadi banyak PR-nya. Iya. Partai politik menjadi core lembaga yang sangat penting, tapi Iya. perguruan tinggi juga punya tugas-tugas suci juga. Betul. Jangan hanya karena jabatan. Ya, Anda itu siapa tahu mau profesor mau apa. Itu kalau sudah dicatat di atas dapat ya. Iya. Iya nggak? Iya. Tinggal Anda mengerjakan itu dengan ini. Tapi nggak perlu itu jilat sana jilat sini, nggak Betul. perlu kayak gitu. Iya. Ya, tetap sebagai seorang akademik atau tadi kan semua undang-undang harus ada Iya. pemikiran Akademiknya. akademiknya lah. Itu yang harus kita supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak harus terus-menerus berada di menjadi aktor demokrasi jalanan. Iya. Jadi kalau kita tutup dialog ini gitu. Ketika kita ingin mengatasi kerapuhan, maka kita harus betul-betul mengidentifikasi masalah kita di mana. Dan salah satu problematik yang kita hadapi adalah betapa rancunya kehidupan berkonstitusi kita di semua level kehidupan. Betapa rancunya kehidupan berkonstitusi kita di semua level kehidupan. Di level politik, di level perguruan tinggi, di level ekonomi, di level hukum, semuanya kacau. Semuanya, semua lini Semua kehidupan lini, itu istilahnya iya, kita. semua lini kehidupan. Jadi mari kita perbaiki semua lini kehidupan itu supaya kembali berkonstitusi. Maka kita bernegara jadinya. Biasanya pertanyaan dari pemirsa Bang, Iya. Bu Husnul mulai dari mana? Mulai dari mana saja Anda berada. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Nanti kita ketemu di tengah-tengah kan kayak gitu. Betul. Jadi tidak harus kemudian mulai dari mana nggak tahu juga kalau kita harus mulai dari mana. Kalau saya sebagai dosen ya saya peran dosen ini ya dosen ilmu politik ya peran dosen ilmu politik itu yang kita sampaikan. Saya kita ingin lakukan. menjawab satu tips saya Husnul. Apa? Jangan Anda tulikan Tulikan. telinga Anda pada bisikan kolbu. Oh iya. Tapi Bang, bisikan kolbu bisa tuli karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan syaiton, faksya, Itu makanya saya bilang. tertutup hitam lagi akhirnya tuli. Summum bukmun umyum. Fahum la yarji'un la yaqilun. Nah, ya kilo udah nggak pakai lagi. Iya. Lah tatafakkarun. Nggak ada Semua itu. nggak Nggak ada. Anda nggak menggunakan pikiran-pikiran Nah, Anda. itu- Jadi sebetulnya reformasi dulu saya selalu afala takilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Sering kali Allah tantang kita begitu. Jadi balik lagi tadi kalau kita bilang tadi root of mind-nya, maka root of mind itu ketika dicari tetap pada cerita bagaimana kejujuran itu dibangun gitu ya dengan mendengarkan bisikan lembut dari hati dan kemudian kita memahami oh iya bisikan kolbu itu wah jangan Dan kita tutup itu petunjuknya nggak ada lagi selain Al-Quran dan Hadis. hadis. Hudan lil Lindas. muttaqin. itu langsung sudah fokus tapi sebelumnya kalau kita ambil di 185 udah lenas Dan linnas. Petunjuk itu petunjuk dari Allah pasti itu cocok dengan kolbu kita. betul sekali Ya, begitulah. Oh, iya. Mudah-mudahan Bang, Iya. apa yang kita diskusikan Iya. bermanfaat juga. Amin, bagi insyaallah. pemirsa. Insyaallah apa yang kita sampaikan mudah-mudahan Allah ridho kayak Amin, gitu ya. insyaallah. Jadi ilmu yang bermanfaat. Iya. Yuk bersama-sama kekuatan dari manapun untuk memperbaiki Iya. apa yang kita hadapi hari ini ya. Dari mulai kita rumuskan masalahnya, kita cari solusinya, alternatif solusi sampai kemudian implementasi, kita evaluasi, kita monitoring, kita awasi dan sebagainya. Kalau kita berbangsa dan bernegara kan seperti itu. Tapi ingat bahwa ini adalah ada 265 juta 272
272 juta rakyat Indonesia, termasuk yang 16 jutaan yang double itu ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bahas Iya, tentang bagaimana sebetulnya demografi di Indonesia Iya. dan sebagainya. Oh, itu 200 berapa tadi? 272 juta. Saya ngomong berapa? 265. Yang sisanya itu TKI. Iya. Wallahu a'lam. Nggak bisa, Mas. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Sebelum ditutup Husnul, Ya. saya ingin bertanya karena tadi kita mulai tes kita dalam rangka mengatasi kerapuhan sejak bicaranya jujur Ya. dan kita tetap jujur, maka kita ingin jujur. Ya. Salah satu bentuk kejujuran kita punya adalah betapa setiap akhir dialog kita punya perasaan tentram dan lapang. Ya, betul. Itu kejujuran, Husnul. Tentram. Adem. Iya. Karena kita menyampaikan tadi yang hak adalah hak dan batin adalah. Dan kita istiqomah. Kita qanaah di situ. Kalau kita lagi tapping ini pemirsa, Iya. itu pasti ada kepotong sholat. Iya. Dan salah satu doa yang Bang Nursi baca adalah Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Itu sebetulnya mudah-mudahan kita berdua ini Amin. dan teman kita Mas Aji dan Bang Basit juga sama di dalam konteks itu ya. Amin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah Amin, insyaallah. dalam itu ya, insyaallah. Dalam rangka yaitu tadi mencerdaskan Kehidupan berbangsa dan bernegara. dan dalam rangka menyampaikan aja. Tugas kita kan menyampaikan. Iya. Pemirsa percaya atau tidak udah bukan urusan kita lagi. Tapi kalau ditantang untuk bikin konsep boleh juga, Husnul. Oh iya. Ini nggak ada masalah. Berarti Siap. ya, tahu di mana penelpon kita, nomor Iya. kita juga Iya. sudah ada itu Boleh. di Iya. istana juga ada. Boleh. Pejaten juga ada. Boleh. Kalau salah mohon maaf. Iya. Sampai di sini. Iya. Mudah-mudahan kita dikasih sehat. Amin, insyaallah. Kita bisa istiqomah Amin, untuk insyaallah. menyampaikan ilmu kita, Amin. membagi sebetulnya ilmu yang sedikit dari Betul, kita ya. iya. Dan pemirsa juga ini sabar ngikutin diskusi kita. Iya. Kalau kami salah, kami Mohon mohon maaf. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.